Yakub inilah nama lainnya adalah Israel. Kalau bahasa Al-Qur'annya, Bani Israel ini adalah kaum yang Allah murkai mereka. Karena Palestina sejak zamannya Umar bin Khattab itu sudah ada. Maka Umar mengatakan inilah tempat yang damai. Makanya disebut dengan Al-Quds, kan? Jadi ini pertanyaan satu, Zat. Ya. Ini menarik. Ada yang bilang perang Ukraina Rusia itu dari ada hubungannya dengan Israel dan Palestina. Ya, ini tentunya banyak analisis ya tentang di sini ya. Tapi setidaknya kita lihat ini sesuatu yang pasti ada kaitan. Karena secara secara keadaan geografi ya, secara kekuatan ya. Sekarang di dunia ini ada kekuatan barat dan ada kekuatan timur tentunya ya. Kekuatan barat kita tahu ya, Amerika beserta NATO dan sekutu-sekutunya ya. Kemudian tentunya untuk menguatkan eksistensi mereka di Timur Tengah, karena kita tahu Timur Tengah ini adalah daerah penghasil minyak ya. Betul. Jadi kita tahu daerah yang biasanya subur, Indonesia itu kan menjadi biasanya daerah-daerah untuk dibuatkan konflik sehingga para pemilik modal bisa mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya. Maka ketika Palestina eksistensi dunia barat ini, maka mereka letakkanlah Israel di situ, di daerah Palestina sebagai tempat konflik lah untuk menjaganya. Tapi tentunya kita tahu bahwa dunia sekarang ini ada dua kutub tadi ya. Ada kutub Eropa tentunya, yang kekuatan Eropa dan Amerika, yang mereka ingin menguasai dunia. Tetapi pada sisi yang lain ada juga negeri-negeri timur seperti Rusia, Cina, dan tentunya negeri-negeri Muslim ya. Jadi kalau kita lihat polarisasi sekarang, sepertinya sudah mulai dua kekuatan ini seperti berhadap-hadapan antara kekuatan Amerika dan Baratnya. Mereka mengambil pengaruh kepada orang-orang yang bisa mereka kuasai, seperti Israel dan lain sebagainya. Tetapi juga pada sisi yang lain seperti Rusia, Cina juga tidak ingin pengaruh mereka hilang di wilayah tertentu. Maka seperti Rusia, masalah Ukraina ya kan, kemudian Israel, sehingga yang ya dalam teori teori permusuhan itu ya, bahwa ya kalau dia bukan lawan berarti dia sekutu. Kan itu ya, dalam teori konspirasi kan seperti itu. Kalau dia bukan lawan berarti dia sekutu. Maka Rusia pun ketika dia memang punya konflik dengan Ukraina, maka yang paling banyak membantu Rusia adalah negara-negara Muslim. Seperti umpamanya Chechnya dan lain sebagainya. Kemudian Turki ya. Nah, jadi kita tahu Turki ini memegang peran yang sangat penting dalam perang Ukraina. Kita tahu kan? Karena di antara yang menahan NATO dan Amerika untuk masuk ke daerah Ukraina itu karena Turki tidak mau membuka jalurnya, karena Turki itu kan berada di yang menghalangi pasukan Amerika untuk masuk gitu kan. Dan kita tahu Turki adalah sekutunya Rusia. Nah, kemudian di situ ada Iran, ada bahkan negara-negara Muslim pun sekarang karena solidaritas sesama Muslim itu, maka kan ada istilah istilah di dalam satu berita itu ya, ketika Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan I stand with the Israel, saya berada di belakangnya Israel, maka langsung dijawab oleh Erdogan,
I stand with Muslim, I stand with the Hamas, ya kan? Betul. Saya berada di belakangnya Hamas. Jadi sehingga kita lihat kekuatan dua ini memang sudah seperti berhadap-hadapan. Artinya pada satu sisi Amerika, Eropa, dan Israel, pada sisi yang lain tentunya karena Rusia itu adalah sekutu bagi Erdogan tentunya kan, bagi Turki, sekutu Iran dan lain sebagainya, dan negeri-negeri Muslim yang masih belum dikuasai oleh Amerika, ya kan, atau negeri-negeri Muslim yang mulai berubah juga seperti kita lihat Saudi seperti saat ini ya, walaupun dia tidak serta langsung mengucap dia membela Hamas ya, tetapi dia tidak mau menghujat Hamas. Yang ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu dia menghujat Hamas dan lain sebagainya. Artinya kita lihat semakin sekarang mengerucutkan dua kutub ini, peperangan ini antara sekutu Barat tentunya dan sekutu Timur. Nah, ini yang mungkin yang harus dimainkan kita ya, Indonesia harus dimainkan, negara-negara Muslim ini, bahwa kita memang tidak bisa lepas sekarang ini. Apakah kita akan membela yang mana ya? Membela kepentingan Israel atau membela kepentingan Palestina? Maka bagi Rusia, bagi Turki, bagi negara-negara Timur, maka ini menjadi sangat krusial. Apakah mereka akan membela Barat atau mereka membela Timur? Maka kalau kita pikir sekarang saat ini memang posisinya sepertinya akan berhadap-hadapan lah dua kekuatan besar ini. Karena memang pemicunya sangat banyak. Pertama tentunya Rusia dengan Ukraina, kemudian yang kedua konflik antara Palestina dan Israel, kemudian konflik teritori yang lainnya seperti di Timur Tengah. Karena masalah Amerika yang ingin menguasai minyak di Timur Tengah, konflik Irak, konflik Afghanistan dan lain sebagainya. Semua konflik-konflik ini semakin dipahami oleh umat Islam bahwa ini diciptakan oleh Amerika. Sehingga ketika Amerika mencaplok Irak, Amerika mencaplok Afghanistan, ya kan, dengan segala berbagai macam ini, sampai mereka buat yang namanya ISIS. ISIS-nya kan orang sudah tahu semua, ini adalah buatan daripada Amerika. Berarti semua konflik ini otaknya dari Amerika? Ya, artinya kita tahu bahwa Amerika ini belakangnya siapa? Amerika ini yang paling kuat di Amerika itulah lobby Yahudi namanya. Jadi di Amerika itu sendiri, kalau kita baca tentang negara Amerika ini, Amerika ini kan adalah negara yang dikuasai oleh suatu kelompok lobby, namanya lobby Yahudi. Maka negara Amerika ini unik. Amerika ini dikuasai oleh pemilik modal. Maka negaranya namanya negara kapitalis. Di Amerika yang kaya itu adalah yang punya modal. Dan kita tahu semua orang-orang yang kuat di Amerika itu, yang pemilik modal tadi adalah dari keturunan Yahudi. Jadi intinya apakah itu di Amerika ataupun di Inggris ataupun di Prancis dan lain sebagainya, semua negara-negara Eropa ini di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi. Nah, jadi mereka inilah yang mengatur semua urusan di negeri-negeri di Amerika. Nah, inilah yang sebenarnya yang terjadi ya. Jadi yang terjadi itu negeri ini semuanya mereka itu di bawah kekuasaan daripada orang-orang Yahudi. Jadi itu benang merahnya. Jadi benang merah antara Yahudi, kemudian negeri Amerika dan lain sebagainya, itu benang merah. Jadi ini pernah dengar juga beberapa ceramah dari ustadz-ustadz yang lain. Kalau perang Israel Palestina ini emang perang seumur hidup. Ya, kalau kita lihat dari sisi sejarah, mulai dari zamannya tentang umat Islam dan Yahudi ini kan sejarah
sangat panjang sekali pertikaian antara umat Islam dan Yahudi. Artinya kalau dalam Al-Quran kita kembali kepada dalilnya kan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, gitu kan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah ridho sampai ikut ajaran mereka. Artinya ikut daripada apa yang mereka inginkan. Jadi kalau kita baca bahwa sesungguhnya ya ini memang akan sangat panjang sekali. Dan sebenarnya perang ini bukan hanya sekarang, mulai dari zaman Nabi pun dengan Yahudi kan kita sudah perang. Ada yang kita sebut dengan perang Khaybar, itu kan Yahudi. Ketika perang Badar dan sebagainya, itu kan juga sebenarnya ada infiltrasi orang Yahudi di situ. Dan sebenarnya permusuhan antara Yahudi dengan Islam ini kan sangat panjang sekali. Kemudian kita tahu orang-orang Yahudi ini pun mereka berinfiltrasi di dalam Islam itu sangat banyak sekali. Mereka senantiasa di setiap keadaan itu, kalau kita lihat beberapa kelompok-kelompok Islam ini kan memang diinisiasi juga oleh orang-orang Yahudi. Artinya perang ini memang perang yang sangat panjang. Apalagi tentang negeri Palestina ini memang ya tentunya sangat panjang sekali ya. Artinya, dan kalau kita memang ini proyeksi ya, memang ya nanti perang ini kan sampai kepada turunnya Dajjal. Artinya kalau banyak ya para ulama memproyeksikan ya ini sampai nanti orang-orang Yahudi itu akan ditolong oleh Dajjal. Dan tentunya umat Islam akan keluarlah Imam Mahdi, gitu kan. Nah, dan nanti akan dibantu oleh Isa Al-Masih untuk membunuh Dajjal. Jadi ada yang memproyeksi seperti itu. Dan seperti kita ketahui juga, orang-orang Yahudi ini yakin dengan Taurat mereka, bahwa mereka itu di akhir zaman itu akan diperangi dan dibunuh oleh umat Islam, orang Yahudi, karena itu memang termaktub dalam Taurat mereka. Karena mereka adalah orang-orang ingkar, tidak mau mengikuti ajaran Islam. Karena orang Yahudi kan diperintahkan untuk mengikuti ajaran Islam. Betul. Karena disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman. Dan dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi kan orang Yahudi ini tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, karena mereka menganggap mereka adalah kaum prioritas, mereka orang yang hebat, gitu kan. Mereka orang yang diunggulkan dengan apanya. Mereka sehingga permusuhan mereka dengan umat Islam itu dahsyat luar biasa. Dan Nabi Isa pun kalau turun besok tetap jadi umat Nabi Muhammad juga. Nabi Isa, jadi di dalam riwayat itu disebutkan ketika perang ini nanti antara Imam Mahdi dengan Dajjal, tentunya Imam Mahdi tentunya di belakangnya adalah umat muslimin, kemudian Dajjal ini di belakangnya adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi ya pengikutnya Dajjal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi inilah yang mengangkat Dajjal menjadi pemimpin ketika itu. Karena mereka ini sejatinya memang sejak dari zaman dahulu sampai akan datang juga di tempat Al-Quran, mereka kadang senantiasa memerangi umat Islam. Nah, itu memang sudah sunatullahnya memang seperti itu. Ya, kalau dikatakan memang perang ini sangat panjang, memang sangat panjang sekali. Mulai dari mungkin dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti sampai akhir zaman. Sampai nantilah. Nah, kalau di dalam riwayat disebutkan sampailah setelah Dajjal terbunuh, ya kan? Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa dan seluruh umat Islam ini diperintahkan untuk membunuh semua orang Yahudi. Semua orang Yahudi dan pengikut Dajjal tentunya. Kecuali orang yang mau beriman kepada Allah ya. Jadi orang mau beriman kepada Allah. Sampai mereka yakin bahwa nanti pada akhir zaman itu semua Yahudi bersembunyi di bawah tanah, maka tanah akan berbicara, ini ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Nah, ketika dia bersembunyi dalam gedung, maka gedung itu akan berbicara. Sampai nanti seperti itulah di peristiwa akhir zaman itu. Kecuali di satu pohon yang namanya pohon Gorkot ya. Gorkot itulah, maka orang Yahudi pun yakin dengan itu, sehingga mereka menanam pohon Gorkot itu di daerah-daerah Palestina. Artinya ketika cerita ini memang perang yang sangat panjang, memang sangat panjang sekali. Dan kita mungkin yakin ini sampai akhir zaman akan seperti ini. Dan ketika kita baca di dalam sejarahnya,
ternyata perdamaian dengan Yahudi itu tidak ada. Artinya tidak akan mungkin terwujud perdamaian dengan orang Yahudi. Maka ketika tahun 1967 itu ya, ketika orang Yahudi mencaplok daerah-daerah di Palestina itu, maka orang-orang Liga Arab membuat sebuah kesepakatan ketika itu bahwa tidak ada lagi perdamaian dengan Yahudi. Yang ada itu adalah memang peperangan sampai umpamanya mengusir atau terusir dari negeri Palestina itu. Jadi kalau cerita tentang Palestina ini sebenarnya memang tidak akan mungkin dan tidak akan ada perdamaian. Ya, artinya tidak akan mungkin ada perdamaian. Karena itu memang sudah sunnatullahnya memang seperti itu. Yang penasarannya Ustaz, yang menariknya, Palestina ini kan jadi korbannya nih Ustaz, pembunuhan dari Israel. Tapi kenapa bisa sampai dikatakan orang-orang Palestina Gaza ini sebagai teroris? Ya. Mungkin kalau kita sekarang ini kan masalah media ya. Artinya siapa yang menguasai media, maka dialah yang menguasai mindsetnya orang gitu ya. Jadi kadang-kala kita kan juga tahu umpamanya ketika kita suatu kesalahan kita sebutkan berulang-ulang, bisa jadi dia sebuah kebenaran ketika memang media itu dibuat sedemikian itu. Jadi ada satu kesalahan namanya. Terus kita yakinkan orang tersebut itu benar. Mungkin ini kan berubah dia itu menjadi suatu kebenaran. Begitu juga dengan suatu kesalahan ya, suatu kebenaran ya. Kemudian kita sebutkan itu salah. Bisa jadi dia itu adalah suatu kebenaran. Ya, dia bisa jadi umpamanya kebenaran tadi kita sebutkan salah, bisa jadi orang menganggap itu suatu kesalahan. Betul. Maka begitu juga dengan Hamas. Begitu juga dengan Gaza dan lain sebagainya. Ketika orang memiliki mindset bahwa Gaza ini adalah teroris, Hamas ini adalah teroris, Gaza adalah sarangnya teroris dan sebagainya, orang akan berpikir seperti itu. Tetapi saya pikir manusia ini kan cerdas ya. Ya, manusia ini sudah Allah berikan akal, Allah berikan pikiran, Allah berikan. Artinya biasa melihat mana yang teroris, mana yang tidak. Maka sekarang kan yang banyak menyebutkan ya yang the real teroris adalah orang Israel. Betul. Apa sebab? Karena mereka menjajah negeri orang lain. Yang Palestina sebenarnya sudah menjadi negeri merdeka ketika itu. Kemudian dicaploklah. Maka yang agresor itu, yang teroris itu adalah Israel. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah ya, di dalam banyak pendapat orang, maka orang mengatakan ya yang betul-betul menjadi agresor itu adalah Israel. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang yang saya pikir masalah bagaimana kekuatan media kita memberikan ini. Tetapi kita lihat orang-orang di Barat pun kan mereka cerdas, banyak ada yang counter tentang hal-hal ini. Artinya tidak ada sesuatu yang dibuat itu. Tetapi Allah pasti akan berikan nampakkan akan nampakkan mana yang mesti harus yang harus diterima, mana yang tidak diterima. Ya, jadi intinya seperti itu. Ini terakhir Ustaz. Pertanyaan terakhir. Kenapa nggak Allah bunuh aja Israel Ustaz? Allah punya kekuasaan. Seperti umat-umat terdahulu. Tetap baik. Kenapa nggak langsung di bumi hanguskan saja ya? Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya pelajaran juga bagi manusia. Tentunya Allah sudah membuat ini ada orang baik, ini ada orang buruk. Orang baik akan diuji dengan segalanya. Yang orang buruk ini kan masih akan menjadi ujian. Artinya di akhir zaman ini nantinya pastinya ya bahwa inilah yang menjadi barometer keimanan seseorang itu. Ketika di zaman Nabi pun kita baca, ketika di zaman Nabi pun kita tahu Nabi ini pada awalnya senantiasa diperangi oleh orang-orang Quraisy, kemudian orang-orang Yahudi. Ya, orang yang memerangi Rasulullah ini kan orang-orang Yahudi. Ketika di Madinah gitu kan. Tapi
kita lihat itulah mungkin apa namanya perjalanan yang Allah skenariokan. Bahwa perjalanan yang Allah skenariokan ini, bahwa orang Yahudi ini adalah orang yang senantiasa mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka didakwah mereka tidak mau, maka mereka akan dibinasakan. Tetapi tentunya umat Islam pun sedang diuji juga, seberapa mampu mereka teguh keimanannya. Maka kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Akhir zaman ini bahwa orang Yahudi ini pasti akan diperangi. Dan mereka pasti akan meminta pertolongan Dajjal. Nah, ini sudah termaktub di dalam di dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak. Orang Yahudi ini akan Allah pasti akan binasakan. Kapan Allah akan binasakan? Ketika sudah terbunuhnya Dajjal. Jadi itu sudah. Jadi nanti ketika Dajjal terbunuh, semua orang Yahudi terbunuh, maka semua umat ini menjadi umat yang baik. Setelah itu Allah cabut kebaikannya, barulah hari kiamat itu tiba. Itu kan di dalam peristiwa akhir zaman sangat tampak. Artinya orang Yahudi ini akan hancur, akan binasa? Iya. Kapan? Setelah Dajjal turun dan setelah terjadinya perang besar akhir zaman antara Imam Mahdi dengan Dajjal. Selama itu orang Yahudi akan saling berperang dengan umat Islam. Maka yang paling penting itu ya seperti katanya Erdogan, kita stand with whom. Ya. Kita sekarang ini berdiri di mana? Berdiri di kelompoknya Yahudi atau berdiri di kelompoknya Islam? Kalau kita berdiri di kelompoknya Islam, maka disinilah ada Hamas, ya kan? Ada negara-negara Muslim, ada Turki dan lain sebagainya. Kalau kita berdiri di kelompoknya Dajjal, maka disitulah nanti kita memberikan bantuan ke Amerika, kita mau beli produk-produknya Amerika, makannya di beli minumnya ya. Nah, itu kan semua itu maka program sabotage ya, mensabotase produk-produk Yahudi itu menjadi sangat urgent. Jadi intinya yang paling penting sekarang kita ini berdiri di mana? Apakah kita berdiri di belakangnya Israel dengan membeli produk-produk Israel gitu? Atau kita tidak peduli dengan orang-orang Palestina? Atau kita berdiri di belakangnya Hamas dengan senantiasa kita menggaungkan pedulian terhadap masyarakat Palestina? Dan berarti kita sudah tahu juga endingnya di akhir kita bakalan menang gitu kan ya? Itu sudah disebutkan dalam banyak sekali riwayat-riwayat Sahih. Berarti tinggal nunggu waktunya dan kita berusaha juga. Ya. Sehingga yang menjadi kata para ulama itu bahwa yang penting kita ikut bagian yang mana. Jadi kita apakah kita berjihad di jalan Allah tadi atau kita ikut arus saja umpamanya. Ikut arus itu kita tetap membeli produk-produk Israel, kita tidak peduli, kita tetap sibuk dengan kelenaan-kelenaan yang dibuatkan oleh orang Yahudi dan lain sebagainya. Nah, yang penting itu. Jadi artinya yang terpenting itu kita sudah tahu ujungnya seperti apa. Tinggal kita ini bagaimana kita bisa menguatkan kekuatan kita. Nah, itu yang paling penting.